Shalom saudara yang terkasih, selamat datang di Bread of Life Audio, Bola, firman, pujian dan doa yang menguatkan jiwa, menyegarkan hati, dan menuntun langkah kita setiap hari. Dimanapun Anda berada hari ini, di rumah, di tempat kerja, atau dalam perjalanan, percayalah bahwa Tuhan sendiri hadir untuk menyapa Anda, menguatkan Anda melalui firman-Nya. Doa kami agar setiap hati dipenuhi, setiap jiwa disegarkan, dan setiap langkah diperbaharui oleh kasih Allah. Tuhan Yesus melawat Anda dan siap memberkati Anda. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa. Amsal 23 ayat 7, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Saudaraku yang terkasih, apa yang saudara pikirkan setiap hari? Terus memikirkan masalah dan kesulitan, atau memikirkan dan merenungkan kedahsyatan kuasa Tuhan yang pastinya akan sanggup menolong dan memberi jalan keluar untuk setiap masalah? Perhatikan kalimat bijaksana ini, begin with the end in mind. Artinya, jika kita melakukan kegiatan apapun dalam kehidupan ini, mulailah dengan memikirkan terlebih dahulu seperti apa gambaran atau hasil akhir yang ingin dicapai dari kegiatan yang kita lakukan. Nah, saudara jangan pernah meremehkan apa yang ada di dalam pikiran saudara, sebab apa yang ada di dalam pikiran kita mencerminkan kapasitas hidup kita. Iblis tahu benar bahwa pikiran memiliki peran yang sangat penting dalam hidup manusia. Karena itu, iblis selalu berusaha menyerang pikiran manusia dengan menanamkan pola pikir yang negatif. Tidak mungkin, mustahil, mana boleh, mana bisa, percuma, sia-sia dan sebagainya. Mengapa? Karena iblis tidak menghendaki hidup kita diberkati. Iblis tidak menghendaki hidup kita mengalami penggenapan janji-janji Tuhan. Yang iblis ingini adalah kita terus hidup di bawah kutuk dosa, hidup dalam kemiskinan, hidup dalam penderitaan, hidup dalam sakit penyakit, gagal dan gagal lagi. Alkitab menegaskan bahwa Kristus sudah mati di kayu salib untuk menanggung kutuk dosa. Nah, Galatia 3 ayat 13 dan 14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi, siapa yang ada dalam Kristus sudah dibebaskan dari kutuk dosa dan menjadi ciptaan baru. Perhatikan saudara, pola pikir kita itu diumpamakan seperti kirbat atau kantong kulit anggur yang baru. Matius 9 ayat 17, anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula.
dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Nah, kata anggur baru berbicara tentang berkat, berbicara tentang perkara-perkara besar dari Tuhan. Orang yang memiliki pola pikir baru akan tercermin dari setiap perkataan yang keluar dari mulutnya. Kali itu firman Tuhan berkata dalam Bilangan 14 ayat 28, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, kata Tuhan, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami bersyukur, puji Tuhan, karena Tuhan mengajar kami, Tuhan memberi peringatan kepada kami, Tuhan juga menegur kami, supaya pikiran kami harus dipenuhi dengan firman Tuhan. Bukan iblis yang menanamkan pola pikir negatif yang mengatakan bahwa segala sesuatu tidak mungkin dan segala sesuatu itu mustahil. Dan karena itu kami bersyukur, puji Tuhan, Tuhan memberi peringatan kepada kami bahwa kami harus melekat pada firman Tuhan. Dan firman Tuhan tegas berkata bahwa janji Tuhan itu pasti tergenapi dalam hidup kami ketika kami hidup melekat dengan Tuhan. Bapa, biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan, kami renungkan hari ini akan mengingatkan kami selalu bahwa kami telah dibebaskan dari kutuk dosa dan juga menjadi ciptaan baru karena karya Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Allah yang kudus untuk firman Allah hari ini. Materaikanlah dalam hidup kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Ketika ku khawatir kalut di hatiku, ku datang padamu, nyatakan doa dan ucapan syukur. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Ku
pikirkan semua itu. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu, kupikirkan semua itu, kupikirkan semua itu. Esra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka untuk semester baru. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi, dan beberapa subjek atau mata kuliah lainnya. Dan untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda.